PT Pos Indonesia menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melayani masyarakat dalam penyaluran dana pensiun, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan peralihan penyaluran dana pensiun yang sebelumnya dilakukan melalui perbankan. Haris juga menjelaskan Pos Indonesia sudah memiliki aplikasi PosPay yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi keuangan. Sementara itu bagi penerima dana pensiun yang tidak dapat datang secara langsung ke kantor pos, Pos Indonesia juga menyediakan layanan pengantaran dana pensiun ke rumah penerima. Penerima dana pensiun pun mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia. Hanya dengan memberikan kartu tanda penerima dana pensiun, penerima sudah dapat mengambil dana pensiun miliknya. Kita melakukan proses hantaran ya. Jadi seandainya orang-orang tua kita, senior kita yang berhalangan hadir atau karena sakit dan sebagainya, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya di kantor pos untuk minta diantar pensiunnya ke rumah ya, ke rumahnya. Jadi kemudian dari selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan. Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami COVID. Semua negara pengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa import walaupun kita punya uang. Dan import berarti devisa kita keluar. Jadi saudara-saudara, pangan dan energi harus kita mandiri. Harus kita mandiri. Alhamdulillah, target yang saya berikan kepada tim pangan kita, saya berikan target waktu awal pemerintahan yang saya pimpin adalah 4 tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, Desember 31 tahun 2025, waktu 24.00 bisa kita dengan resmi mengatakan di tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras. Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto
kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Saudara-saudara sekalian, kita juga mencanangkan di awal pemerintahan program makan bergizi gratis. Pertimbangannya sangat sederhana, bahwa dari semua kajian rata-rata 1 dari 5 anak Indonesia kekurangan gizi. 20%. Di beberapa daerah sampai 30% lebih. Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting. Badannya sangat lemah, pertumbuhannya tidak normal. Kemudian ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga makan mereka hanya nasi dengan daun-daun. Untuk itu kita telah melihat contoh-contoh banyak negara, dan kita canangkan makan bergizi ini. Kita mulai dengan 6 pada tanggal 6 Januari 2025. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga, karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun mencapai 55 juta penerima manfaat. Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan.